Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu dosen penganggu, yakni Ibu Apoteker Eko Retnawati, Magister Sains, Magister Farmasi yang saya hormati, serta teman-teman lainnya yang saya banggakan. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proposal kewirausahaan yang telah saya buat, yakni judul Immunofolia, Inovasi Pengembangan Minuman Herbal Berbasis Buah Jeruk Nipis atau Citrus aurantifolia guna meningkatkan imunitas tubuh. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ira Selisari dari kelas 3B. Di sini sub-pembahasan yang akan kita bahas, yakni yang pertama pendahuluan, yang kedua gambaran umum rencana usaha, yang ketiga metode pelaksanaan, yang keempat anggaran biaya, yang kelima penutup, serta di slide terakhir nanti akan ada daftar pustakanya. Yang pertama pendahuluan, latar belakang. Di tengah kondisi cuaca yang tidak menentu seperti hujan dan panas terik yang bergantian, berbagai penyakit seperti demam, flu, dan batuk dapat bermunculan. Untuk mencegahnya, penting menjaga daya tahan tubuh, serta salah satunya yaitu dengan mengkonsumsi tanaman obat herbal. Jeruk nipis atau Citrus aurantifolia merupakan salah satu tanaman herbal yang banyak dimanfaatkan di Indonesia. Jeruk nipis tumbuh subur di daerah tropis, memiliki kandungan vitamin C yang tinggi, serta senyawa kimia yang bermanfaat lainnya seperti asam sitrat, minyak atsirik, dan antioksidan. Selain menjadi penyedap masakan, jeruk nipis juga memiliki berbagai manfaat kesehatan, termasuk sebagai penambah nafsu makan, antiinflamasi, antibakteri, dan sumber antioksidan alami yang dapat melawan radikal bebas dan stres oksidatif. Hal ini menjadikannya alternatif alami yang aman dibandingkan dengan antioksidan sintetis yang memiliki potensi efek samping berbahaya. Selanjutnya ada rumusan masalahnya, yakni bagaimana pengembangan minuman herbal berbasis buah jeruk nipis atau Citrus aurantifolia guna meningkatkan imunitas tubuh. Selanjutnya ada tujuan kegiatan. Tujuan kegiatan ada tujuan umum serta tujuan khusus. Tujuan umumnya untuk mengetahui cara pengembangan atau produksi minuman herbal berbasis buah jeruk nipis atau Citrus aurantifolia guna meningkatkan imunitas tubuh. Selanjutnya ada tujuan khusus, yakni untuk mengetahui kandungan dari buah jeruk nipis serta efektivitasnya dalam meningkatkan imunitas tubuh. Dan yang kedua untuk mengetahui cara pencegahan penyakit di musim pandemi seperti saat ini. Selanjutnya ada manfaat kegiatan. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan informasi antara lain yang pertama bagi peneliti dan yang kedua bagi pihak lain. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti untuk mengetahui cara pengembangan minuman herbal berbasis buah jeruk nipis guna meningkatkan imunitas tubuh mulai dari tahap produksi hingga tahap pemasaran. Dan yang kedua, mengimplementasikan teori dan ilmu yang telah didapatkan selama perkuliahan, terkhusus pada pembuatan proposal kegiatan dalam dunia kerja mendatang. Kemudian manfaat kegiatan yang diharapkan bagi pihak lain, yaitu yang pertama, hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan evaluasi terhadap pembuatan minuman herbal berbasis buah jeruk nipis guna meningkatkan imunitas tubuh. Dan yang kedua, diharapkan dapat bermanfaat bagi para pembaca agar dapat menambah pengetahuan serta wawasan. Selanjutnya ada luaran yang diharapkan dari proposal kegiatan ini, yakni perkembangan dan popularitas obat herbal semakin meningkat seiring dengan tingginya harga obat non-herbal dan resistensi dari obat kimia. Oleh karena itu, untuk mengembangkan tanaman herbal, dibuatlah inovasi minuman herbal berbasis buah jeruk nipis atau Citrus aurantifolia guna meningkatkan imunitas tubuh. Dan diharapkan dengan adanya inovasi produk minuman berkualitas menggunakan bahan utama asli Indonesia, yakni jeruk nipis, dapat meningkatkan angka kesehatan serta berpotensi sebagai produk minuman yang unggul karena kaya akan senyawa antioksidan yang dapat meningkatkan imunitas tubuh. Selanjutnya ada gambaran umum rencana usaha, yakni analisa produk. Yang pertama, minuman Immunofolia ini adalah minuman herbal yang berbasis buah jeruk nipis serta campuran madu, yang cara penggunaannya cukup dengan meminumnya dan dapat berfungsi untuk meningkatkan imunitas tubuh agar kebal terhadap adanya serangan virus dan bakteri. Selanjutnya ada analisa pemasaran. Analisa pemasaran ini ada 4, yakni SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, dan Threats. Yang pertama, strength atau kekuatan. Praktis dari segi kemasan dan segi penggunaannya. Kemudian yang kedua, kandungan vitamin C dan senyawa antioksidan pada jeruk nipis dapat meningkatkan
kekebalan tubuh dalam melawan penyakit. Dan yang ketiga, minuman herbal Immunofolia memiliki harga yang sangat terjangkau di kalangan masyarakat. Kemudian weakness atau kelemahannya, yang pertama memiliki rasa yang sedikit asam walaupun sudah ditambah dengan madu, sehingga sedikit minat bagi yang tidak suka rasa asam dan bagi yang alergi citrus. Kemudian yang kedua, konsumsi minuman jeruk nipis ini dapat meningkatkan asam lambung sehingga sangat sensitif bagi pengidap asam lambung. Kemudian analisa pemasaran yang ketiga yaitu opportunity atau peluangnya. Yang pertama, kondisi masyarakat yang semakin sadar akan kesehatan dan memperdulikan produk minuman dengan bahan alami. Kemudian yang kedua, produk minuman herbal ini masih jarang di pasaran dilakukan di lingkungan sekitar saya sehingga dapat memberikan peluang yang besar. Kemudian threats atau ancamannya yakni munculnya produk baru yang lebih unggul dan bersaing di pasar, sehingga persaingan minuman herbal produksi rumahan dengan merek branded pabrikan saat ini cukup ketat dengan segmen menengah ke bawah. Dan yang kedua, semakin tingginya bahan baku juga menjadi sebuah ancaman tersendiri bagi analisa pemasaran. Selanjutnya ada analisa keuangan. Untuk perhitungan perencanaan keuangan yang akan digunakan sebagai berikut. Biaya tetapnya tidak ada, biaya variabelnya ini kita buat produksi awalnya dalam 12 pieces terlebih dahulu untuk menentukan penghasilan bersih atau omset dari penjualan kita, yakni perhitungan keuntungan dalam produksi 12 piece yaitu produk minuman herbal jumlah 12 piece harga per buah 9.500. Kemudian dari 9.500 ini dikalikan 12 dengan menghasilkan total 114.000. Dan sebelumnya biaya variabel atau biaya produksinya sekitar 88.500. Kemudian untuk penghasilan kotor dan penghasilan bersih yakni seperti terdapat pada slide. Penghasilan kotor hasil dari total omset dikurangi biaya tetap yakni 114.000. Kemudian penghasilan bersih didapatkan dari total omset dikurangi biaya tetap ditambah biaya variabel dan didapatkan hasil penghasilan bersih sebanyak 25.500. Selanjutnya, metode pelaksanaannya, alat dan bahan yang dibutuhkan antara lain alatnya yaitu pisau, talenan blender, gelas takar, saringan, gelas sendok, botol kemasan kertas, serta label. Dan bahan yang digunakan yakni jeruk nipis karena menggunakan basis jeruk nipis. Selanjutnya ada bahan tambahan madu serta air. Proses pembuatannya yaitu kita umpamakan buat produk sebanyak 12 pieces terlebih dahulu ya. Yang pertama, cuci jeruk nipis sebanyak 1 kg, kemudian dipotong-potong. Yang kedua, masukkan jeruk nipis yang sudah dipotong tersebut ke dalam blender dan tambahkan madu TC sebanyak 12 piece ke dalam blender. Kali ini kita menggunakan madu TC atau madu dalam kemasan saset agar mempermudah kita dalam proses perhitungan pembuatannya. Kemudian ditambahkan 3 liter air dingin. Ini untuk membuat produk sebanyak 12 piece ya. Selanjutnya blender semua bahan hingga halus, saring hingga benar-benar tidak terdapat butiran. Ukur minuman menggunakan gelas takar yang dimana per botol masing-masing berisi 250 ml. Masukkan minuman yang telah diukur ke dalam kemasan primer yakni botol kemasan dan berikan label yang telah disiapkan. Labelnya ini modelnya ditempel ke botol kemasan tersebut. Kemudian masukkan botol kemasan ke dalam kardus agar lebih menarik. Kardus ini sebagai kemasan sekunder ya. Kemudian selanjutnya minuman siap konsumsi dan dipasarkan, dan agar minumannya tetap fresh sebaiknya diletakkan di dalam kulkas. Proses pemasarannya, produknya yang pertama segmentasi. Segmen pasar ditujukan pada masyarakat umum dan mahasiswa yang berada di sekitar kawasan usaha karena produk yang kami tawarkan berupa produk herbal kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia di musim pandemi seperti saat ini. Yang kedua ada targeting. Pasar yang menjadi target produk ini mulai dari anak-anak hingga lansia karena di masa pancaroba seperti saat ini semua orang rentan terserang penyakit apabila memiliki sistem imun yang lemah. Yang ketiga ada positioning. Usaha ditempatkan untuk memanfaatkan buah jeruk nipis serta memperkenalkan sisi lain dari jeruk nipis selain untuk bahan masakan. Yang keempat ada strategi pemasaran. Tahap awal dari strategi pemasaran produk berjudul
Immunofolia adalah melakukan promosi di media sosial. Selanjutnya, pemasaran produk dilakukan lebih lanjut melalui marketplace. Produk Immunofolia ini tidak hanya dijual dan dipasarkan melalui media sosial dan marketplace saja, tetapi juga dijual dan dipasarkan secara langsung di lingkungan sekitar tempat produksi. Mengenai harganya, minuman herbal berbasis jeruk nipis Immunofolia yang nantinya kita jual yakni seharga 9.500 per botol. Untuk lokasinya, kegiatan produksi direncanakan di kos produsen dan promosi atau pemasaran akan dilakukan di sekitar tempat produksi. Selanjutnya ada promosi. Untuk kegiatan promosi dan pemasaran yang kami lakukan yaitu dengan membuat logo dan slogan brand agar mudah dikenali, brosur mengenai produk, toko online, dan sosialisasi kepada warga sekitar. Selanjutnya ada anggaran biaya. Anggaran biaya yang nantinya akan dikeluarkan selama proses produksi hingga proses pemasaran yakni sebagai berikut seperti yang ada di slide. Seperti ada belanja bahan, ini ada jeruk nipis, madu air, botol kemasan kertas, label, ini semua yang dibeli ya. Untuk bahannya totalnya ini untuk anggaran biayanya itu produksi sebanyak 120 piece untuk produksi awal. Totalnya yaitu 1.175.000 untuk belanja perlengkapan seperti blender, pisau, telanan, gelas takar, saringan, gelas, sendok, dan penyusunan proposal sebanyak 348.000. Untuk biaya perjalanan lokalnya seperti transportasi, biaya sosialisasi, dan biaya publikasi sebanyak 825.000 dan lain-lainnya yaitu seperti AdSense, akun media sosial sebanyak 100.000 serta totalnya semua yaitu 2.548.000. Selanjutnya yang terakhir yaitu penutup. Kesimpulannya, demikian proposal ini saya susun dengan harapan permohonan pendirian usaha yang saya dirikan dapat dikabulkan. Pembuatan proposal ini bertujuan untuk memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan tentang peluang dalam dunia usaha. Selain itu, saya mendirikan usaha minuman herbal berbasis jeruk nipis ini juga mempunyai tujuan untuk membantu mereka mengurangi pengangguran di era krisis global seperti sekarang ini. Dalam pembuatan proposal ini tentunya masih banyak kekurangan. Untuk itu, saya mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna lebih baiknya penyusunan proposal yang selanjutnya. Akhir dari penulisan proposal ini, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak dan semoga proposal ini dapat terkabul serta kami berharap agar nantinya pelaksanaan dapat berjalan dengan baik dan lancar seperti yang lalu. Berikut merupakan daftar pustaka atau sumber-sumber dari proposal yang telah saya buat. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.